Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, semangat. Semangat ya, walaupun sudah siang tapi tetap harus semangat, karena dalam menuntut ilmu itu kalian walaupun siang-siang gini tetap harus semangat ya, demi apa? Demi bekal masa depan kalian, seperti itu ya. Tuh. Nah, barusan kalian bilang semangat ya, walaupun udah siang semangat katanya ya. Berarti kalian sudah siap pada pembelajaran kali ini? Siap belum? Siap. Siap? Sudah siap? Siap. Oke, gitu. Coba kalau sudah siap dicek dulu ya, dimulai dari kerapihannya. Coba kerapihan bajunya udah rapi belum nih? Kerapihan bajunya coba dicek dulu, dicek dulu. Nah, dicek dulu udah rapi belum? Kalau belum rapi, dirapihkan. Ya. Di sekelilingnya ya, atau di dekat tempat duduknya sudah bersih belum? Lihat di kolong mejanya sudah bersih belum? Sudah? Nah, oke. Tadi kerapihannya sudah, kebersihannya sudah. Bukunya sudah siap belum nih? Belum kelihatan. Ya, bukunya coba diambil, disimpan di atas meja. Ya, buku bahasa Indonesianya. Silahkan diambil terlebih dahulu, disiapkan. Ya. Sudah belum? Sudah ya. Tadi kerapihannya sudah, kebersihannya sudah. Ya, bahkan barusan bukunya juga sudah diambil. Ya, berarti sudah siap. Oke, kalau sudah siap, silakan ketua kelas. Mana ketua kelasnya? Ya, ketua kelas untuk memimpin doa pada hari ini. Duduk siap. Sejadah dalam hati mulai. Salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalian telah berdoa, mudah-mudahan doa kita diijabah ya. Doa kita diijabah dan mudah-mudahan doa kita terkabul. Pada hari ini kita dimudahkan dalam menuntut ilmunya. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya Bapak pengen tahu nih kehadirannya. Apakah hari ini hadir semua atau tidak? Sekretaris, mana sekretaris? Ya, hadir semua tidak hari ini? Hadir semua ya, alhamdulillah hari ini hadir semua. Bapak catat dulu ya di Di absen. Catat dulu di absen, hadir semua. Ya, kehadirannya sudah sudah dicatat ya di daftar hadir guru, di daftar hadir Bapak. Nah, tadi sebelum menanyakan kehadiran ya, kalian atau kita semua telah melaksanakan doa bersama agar diberi kelancaran. Namun secara tidak langsung, selain ya berdoa itu untuk memohon, meminta ya agar diberi kelancaran dalam belajarnya pada hari ini, ya secara tidak langsung berdoa juga menanamkan jiwa religiusnya di dalam diri kalian ya, sebagai manusia beragama
beragama, kayak gitu ya. Nah, namun ya manusia itu tidak hanya beragama saja, tapi bernegara juga ya. Gitu. Makanya dari itu mari sebelum lanjut ke pembelajaran kita menyanyikan lagu Indonesia dulu ya. Gitu, lagu Indonesia dulu agar menumbuhkan jiwa nasionalisme kita. Yang memimpin siapa yang selalu memimpin ini menyanyikan lagu Indonesia Raya? Intan ada? Oh silakan Intan ke depan. Ya, boleh di sini. Semuanya berdiri ya. Kita nyanyikan lagu Indonesia terlebih dahulu. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih ya kepada Ananda Intan yang telah memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya pada hari ini kayak gitu ya. Nah, jadi kalian selain dapat jiwa religiusnya, kalian juga dapat jiwa nasionalismenya. Luar biasa, itu harus diterapkan. Setiap pembelajaran harus diterapkan seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada yang belajar gak tadi malam? Sudah? Ada? Semua ini sudah belajar tadi malam? Sudah. Sudah ya. Ada yang sudah, ada yang belum. Kayaknya kalau lihat dari wajahnya sudah keras ya, tapi gak tahu ya. Ya, mudah-mudahan semuanya belajar ya, belajar gitu ya, seperti itu. Nah, kalau tadi dikatakan sudah Pak, sudah belajar, ya, Pak, pengen tahu dicek dulu nih, ya, pembelajaran sebelumnya kita membahas apa sih? Ada yang tahu? Coba acungkan tangan. Anda masih ingat, ya? Apa? Pembelajaran sebelumnya adalah pengertian teks laporan hasil observasi. Pengertian teks hasil observasi. Gitu. Pengertiannya apa sih teks laporan observasi itu? Teks laporan hasil observasi atau LHO adalah teks yang membuat dan mengemukakan fakta-fakta yang didapatkan melalui kegiatan pengamatan teks hasil latihan observasi bersifat faktual berdasarkan fakta yang ada mengenai suatu objek, mulai dari bentuk, ciri, hingga sifat umum yang dimiliki objek.
Ya, gitu ya. Itu berkenaan dengan teks laporan hasil observasi. Walaupun masih dibaca ya, gitu ya. Gitu. Nanti mah harus terus belajar dan belajar gitu setiap harinya, gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian udah selesai belajar di sekolah, jangan lupa di rumah juga belajar biar nanti tidak lupa lagi, itu ya materinya. Tapi Bapak apresiasi tadi udah berani ya. Udah berani kepada Ananda Lutfi ya, udah berani gitu ya. Selanjutnya materi selain dari definisi berkenaan dengan teks laporan hasil observasi, apa materi yang kemarin dibahas? Ayo, siapa? Ya, siapa? Silahkan. Ya, boleh. Pak. Ya, tadi ini saudara Nana ya, walaupun malu-malu ya, tapi berani kayak gitu ya, berani untuk tampil gitu. Tadi Nana menyebutkan bahwa kemarin itu pertemuan sebelumnya katanya membahas berkenaan dengan struktur ya, ada deskripsi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat gitu ya. Ada lagi? Tadi definisinya udah, strukturnya udah, ada lagi? Ya, silahkan. Ya. Yang ketiga ada aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi, yaitu penggunaan kalimat, kalimat definisi, dan kalimat deskripsi. Penggunaan kata seperti kata benda, nomina, dan kata kerja, verba. Kata kerja ada dua jenis, yaitu verba relasional dan verba material. Oh, terima kasih ya. Nah, tadi kalian sudah mengulang kembali, mengingat kembali materi pembelajaran sebelumnya, gitu ya. Nah, selanjutnya kita lanjut materi ya, masih berkenaan dengan teks laporan hasil observasi gitu. Kita lihat dulu ke depan ya. Kita lihat dulu ke depan. Ya. Bentar ya. Nah, ini. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, ini materi kali ini yang akan kalian pelajari ya. Ini apa materinya? Menulis teks laporan hasil observasi. Menulis teks laporan hasil observasi. Kayak gitu ya, berarti kalian nanti akan menulis teks laporan hasil observasi. Kayak gitu ya. Nih. Adapun tujuan pembelajarannya, ada yang mau membacakan? Silahkan. Siapa yang mau membacakan? Ya, yang mau membacakan siapa? Acungkan tangan. Silahkan. Ayo, Wina, silahkan. Tujuan pembelajaran: peserta didik menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks laporan hasil observasi secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Nah, itu tujuannya pembelajaran hari ini. Peserta didik menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks laporan hasil observasi ya, secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Itu tujuan pembelajaran kali ini. Adapun manfaatnya, siapa yang mau membacakan ini manfaatnya? Acungkan tangan. Yang mau membacakan manfaatnya silahkan. Ayo, Rifki. Ya, sok silahkan membacakan. Silahkan bacakan. Melatih kita untuk mengumpulkan dan mengorganisir dan menganalisis data secara sistematis. Kelihatan nggak? Kurang kelihatan. Terus yang keduanya
menyajikan informasi secara jelas dong. Membantu kita menyajikan informasi secara jelas, ringkas dan mudah dipahami. Yang ketiganya, membantu kita apa? Mengembangkan kemampuan berpikir kritis untuk memecahkan masalah. Ya, kelihatan nggak ini? Kurang kelihatan? Ya, kurang kelihatan berarti kurang diperbesar ya. Nah, itu manfaatnya. Dibacakan saja sama Bapak. Yang pertama, melatih kita untuk mengumpulkan, mengorganisir, dan menganalisis data secara sistematis. Yang keduanya, membantu kita menyajikan informasi secara jelas, ya, ringkas, dan mudah dipahami. Membantu kita mengembangkan kemampuan berpikir kritis untuk memecahkan masalah. Nah, ini manfaatnya. Walaupun ada banyak sebetulnya manfaatnya, ya, cuman ini Bapak ya perlihatkan 3 saja seperti itu ya. Ini manfaatnya. Tuh ya. Nah, itu manfaatnya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar menulis teks laporan hasil observasi dengan tujuan dan manfaat yang sudah tadi dibaca oleh kalian seperti itu ya. Nah, coba kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi. Nah, ya. Di sini Bapak punya gambar nih. Gambar objek wisata. Ya, gambar objek wisata. Ada yang tahu ini objek wisata apa? Wisata air atau apa ini? Waterpark Jampang kayak itu, atau wisata air. Kalian pernah ke sana? Pernah? Pernah ya, kayak gitu. Letaknya di mana sih tempatnya? Di Jampang Kulon. Di Jampang Kulon atau di Jalan Jampang Kulon, Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, kayak gitu. Ada apa saja sih kalau kalian pernah ke sana di dalamnya? Ada apa saja? Ayo lihat gambarnya. Ada apa saja ya? Ada perosotan, ya. Terus ada apa lagi? Kolam renang. Terus apa lagi? Gazebo. Terus apa lagi? Apa? Ayunan. Terus apa lagi? Musola juga ada. Terus apa lagi? Kantin. Terus apa lagi? WC. Ya. Nah, itu fasilitasnya itu ya. Ada di situ. Kalian tahu berarti ya. Kira-kira manfaatnya apa sih objek wisata itu? Manfaatnya untuk apa? Untuk berenang, iya. Terus apa lagi? Untuk apa lagi? Untuk praktek renang. Terus apa lagi? Ayo. Untuk apa lagi manfaatnya? Apalah? Apa? Ayo. Tempat makan bersama. Tempat makan bersama, gitu ya. Tempat makan bersama atau berwisata, kita bersilaturahmi dengan keluarga, gitu ya. Makan bareng di sana bisa, gitu ya. Seperti itu. Tapi manfaat yang utamanya sebagai apa? Sebagai wahana bermain, kayak gitu ya, bermain air, kayak gitu, seperti itu ya. Nah, kalian tadi telah apa? Telah menyebutkan, Pak, ya, itu adalah wisata waterpark katanya, ya. Terus letaknya di Jampang Kulon. Terus di dalamnya ada WC umum. Ada kolam renang, ya, terus ada apa? Perosotan juga. Setelah perosotan ada apa lagi? Ada gazebo, kayak gitu ya. Tuh. Terus tadi manfaatnya kalian menyebutkan juga, ya, manfaatnya untuk berenang, itu ya, latihan renang kalau anak sekolah, kayak gitu ya. Terus sebagai tempat untuk bersilaturahmi dengan keluarga, masak-masak dan sebagainya. Ya, secara tidak langsung kalian telah melakukan observasi ya pada gambar tersebut. Kayak gitu ya, kalian telah melakukan observasi pada gambar tersebut, kayak gitu ya. Nah, kalau tadi dikatakan ini merupakan objek wisata waterpark, kayak gitu ya. Terus tempatnya di Jampang Kulon, berarti itu termasuk kalau di dalam struktur teks laporan observasi itu termasuk di mana?
Di definisi umum. Terus tadi ada WC, ya di dalamnya ada WC. Terus ada kolam renang. Nah, itu bagian apa? Deskripsi bagian. Kalau tadi manfaatnya Pak untuk berenang. Nah, itu berarti masuknya ke deskripsi manfaat. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian menulis teks laporan observasi, laporan hasil observasi, kira-kira bisa ya kayaknya ya? Bisa? Bisa ya, insya Allah kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat video. Ya, ada sebuah video Bapak ya. Nah, ini ada sebuah video. Kita lihat. Perhatikan ya videonya. Nah, ya. Barusan kalian telah melihat sebuah video. Ya. Di mana itu? Di mana? Di mana itu? Di SMP 1 kali. Di mana alamatnya? Jalan Kalibundar, Desa Kalibundar, Kecamatan Kalibundar, kayak gitu. Kabupaten Sukabumi, kayak gitu ya. Kalian melihat apa tadi? Ada apa saja sih? Ada ruang kelas. Apa? Lapangan. Terus apa lagi? Kantin. Terus? Teater. Terus apa lagi? Musola. Terus? WC. Terus? Pohon ya atau tumbuhan. Lab komputer ya. Tuh, ruang guru lengkap ya. Sekolah kita lengkap fasilitasnya ya. Alhamdulillah gitu. Nah, kalian tadi menyebutkan ada pohon Pak katanya ya. Kira-kira kalau kita menulis teks laporan hasil observasi berkenaan dengan pohon,
kayaknya seru ya. Ya. Kayaknya seru kayak gitu. Karena apa? Karena kan kita tidak tahu nih selama ini apakah pohon di sekolah kita itu bermanfaat atau tidak. Karena di teks laporan hasil observasi itu kita menjelaskan berkenaan dengan manfaatnya. Ya, kita kan nggak tahu, oh ternyata pohon itu ada manfaatnya untuk kita atau untuk kesehatan. Ya, jadi kalau misalkan idenya membuat sebuah teks laporan hasil observasi berkenaan dengan tumbuhan yang ada di sekolah kita, kalian setuju? Setuju ya? Kita cari-cari yang mudah aja, kayak gitu ya, yang ada di sekolah kita seperti itu. Namun sebelum kita lanjut untuk melakukan observasi ya dan menulis teks laporan observasi, ada materi dulu nih. Ya, materi dulu. Ada materi dulu. Bentar ya. Nah, ada materi terlebih dahulu. Ya, kalian harus tahu dulu nih tahapannya ya. Tahapan membuat ya teks laporan hasil observasi ya. Yang pertama yang harus kalian lakukan apa di sini? Melakukan kegiatan observasi. Ya, jadi sebelum menulis kalian observasi dulu. Misalkan kalian ingin menulis teks laporan hasil observasi ya berkenaan dengan ruang kelas ini misalkan. Kayak gitu ya. Berarti kalian harus datang langsung ke sini, harus lihat langsung. Ya, harus observasi ada apa di sini. Seperti itu ya. Jadi lakukan observasi terlebih dahulu. Yang keduanya apa? Membuat kerangka teks hasil observasi. Sudah terkumpul datanya, ya kalian buatkan kerangka. Kira-kira nanti di teks laporan hasil observasi di bagian deskripsi umumnya kalian akan ya menuliskan tentang apa. Terus di deskripsi bagiannya akan tentang apa. Di manfaatnya tentang apa gitu ya. Nanti itu didapatnya dari hasil observasi tersebut. Yang ketiga apa? Menyusun teks hasil observasi. Ya, setelah kerangkanya dibuat, lalu kalian membuat teks laporan observasi. Yang terakhir apa? Menyunting. Ya, jadi kalau kalian sudah membuat ya, jangan dulu ya dikumpulkan misalkan kayak gitu ya ke Bapak. Disunting dulu, diperbaiki dulu. Takutnya ada kalimat yang kurang baik, salah, kurang efektif dan sebagainya. Nah, ini tahapan-tahapan ketika kalian ingin menulis teks laporan hasil observasi seperti itu ya. Nah, di sini ada contoh. Nah, di sini ada contoh teks hasil observasi. Nah, ada contoh ya, diperbesar ya, tetap kelihatan. Nah, ini berkenaan dengan apa ini? Berkenaan dengan apa? Tanaman lidah mertua. Tahu gak tanaman lidah mertua? Tahu ya? Itu bukan lidah mertua ditanam, bukan ya? Tapi ada itu tanamannya, ya tanaman lidah mertua. Nah, ini ya dibuat infografik nih. Ini teks laporan hasil observasinya dibuat infografik. Nanti kalian mau dibuat seperti ini boleh. Ya. Mau dibuat sebagai artikel biasa boleh, itu terserah kalian. Terus nanti juga kalian mau ya mengobservasi tanaman apanya, itu terserah kalian, milih saja ya. Kalian maunya tanaman apa silahkan. Asal jangan bentrok aja dengan kelompok yang lain ya. Seperti itu. Nah, ini contohnya ya, bisa dilihat. Ada deskripsi umumnya,
ada deskripsi bagiannya, ada deskripsi manfaatnya, kayak gitu. Ternyata lidah buaya ada manfaatnya, itu bisa dibaca ya. Nah ini contohnya ya, salah satu contohnya, bentuknya infografik seperti itu, kayak gitu ya. Tuh, coba. Nah itu ya. Nah materinya ya kalian sudah dapatkan, bahkan sampai ke contohnya. Berarti kita semua sudah siap ya untuk melakukan observasi dan membuat teks laporan hasil observasi. Nanti kalian berkelompok. Ini sudah dibagi ya kelompoknya ya? Sudah, karena di pertemuan sebelumnya kita sudah membagi kelompok kayak gitu ya. Nah nanti kalian pergi keluar ya untuk melakukan observasi ya, catat kayak gitu ya, kalian dapat apa ya. Misalkan kalian akan membuat teks laporan observasi berkenaan dengan bunga kertas ya, daunnya seperti apa, bunganya seperti apa, bentuknya kayak gitu ya, itu terus akarnya seperti apa kayak gitu ya. Terus pengetahuan berkenaan dengan bunga kertasnya apa sih kayak gitu ya, definisinya. Terus nanti cari juga manfaatnya apa. Jadi kalian menggabungkan informasi di internet juga nantinya ya, informasi di internet kalian gabungkan dengan observasi kalian ke lapangan gitu. Jadi datanya lengkap nanti ya, seperti itu. Siap? Oke, kalau misalkan sudah siap, nanti jangan lupa ya, dibuat seperti ini, boleh berbentuk infografik atau artikel biasa boleh. Ini buatnya di Canva ya, di Canva. Setelah selesai nanti dikirimkan ke Bapak, nanti presentasi ya, satu kelompok seperti itu. Paham? Paham ya. Nah sekarang kita siap-siap untuk melakukan observasi, tapi Bapak bagikan dulu ya lembar kerjanya, LKPD-nya Bapak bagikan dulu. Ini untuk kalian menuliskan data-datanya di sini ya, apa yang kalian dapatkan dari hasil observasi kalian tuliskan di sini ya. Bahkan kalian silakan dibentuk kerangka kayak gitu ya. Di deskripsi umum kalian mau membahas apa, di deskripsi bagian kalian mau membahas apa, deskripsi manfaat kalian mau membahas apa kayak gitu, silakan ya. Tadi bagikan dulu ya. Satu. Semuanya sudah dapat ya? Sudah dapat? Sudah dapat. Silakan kelompok 1 dulu ya, keluar ruangan untuk melakukan observasi. Nanti disusul oleh kelompok 2 dan seterusnya. Silakan kelompok 1 dulu. Cari tumbuhannya ya yang ingin kalian buat teks laporan hasil observasi. Kelompok 2 silakan. Kelompok 3 disusul oleh kelompok 3, siap-siap ya. Silakan kelompok 3. Kelompok 4 silakan. Kelompok 5. Silakan. Cari tanamannya ya yang dipilih ya. Silahkan cari tanamannya. Mau apa? Lampu air boleh di sini, tadi kan lampu air.
Yang ini kelompok berapa ini? Kelompok 5. Kelompok 5 mau apa? Bunga kertas. Mau bunga kertas, oke. Kelompok berapa ini? Kelompok 2. Tentang apa ini? Tanaman turing. Tanaman kering, oke. Yang itu kelompok berapa itu? Kelompok 4. Di sini atau di sini? Di sini. Ya, mau apa? Kucuk merah di sini. Kucuk merahnya yang mana? Yang ini. Ya. Nah, kalian lihat nanti ya. Kucuk merahnya daunnya seperti apa? Ya, daun mudanya, daun tuanya. Ya, nanti pohonnya seperti apa? Gitu ya. Cari tahu juga informasinya di internet. Ya, gitu ya. Kucuk merah itu artinya apa gitu ya, pengertiannya, definisinya, terus nanti cari manfaatnya, nanti gabungkan data hasil observasi langsung dan ininya dari internet ya. Tuh, paham nggak? Jangan lupa dipoto ya. Kelompok berapa ini? Tuh. Apa pohon apa yang dipilihnya? Pohon jambu biji. Pohon jambu biji. Nanti dilihat ya pohonnya daunnya seperti apa, ya buahnya seperti apa bentuknya, ya pohonnya juga. Jadi dicari informasinya di internet ya, digabungkan kenaan dengan jambu batu. Silakan ya, dilanjut. Jangan lupa dipoto ya. 15 menit. Kalau udah 15 menit nanti silakan. Silakan. Ini daunnya seperti apa ya? Bentuknya, pohonnya seperti apa, warnanya, ada warna apa saja nih daun. Kalau yang tua warnanya apa, yang muda warna nah, catat. Definisinya nanti cari di internet ya, digabungkan datanya. Ada yang tanyakan nggak? Tanyakan nggak? Nah, ada yang kurang paham, yang tanyakan nggak? Nanti dilihat nih pohonnya ya, dilihat daunnya seperti apa, yang tuanya seperti apa, yang mudanya seperti apa. Ya. Itu ada buahnya ya, ada nggak buahnya itu? Ya. Buahnya seperti apa dilihat, pokoknya lihat juga nanti manfaatnya cari tahu ya di internet, atau kalian tahu sendiri manfaatnya nanti digabungkan kayak gitu ya, data-datanya. Paham? Silakan lanjut ya. Ada yang tanyakan nggak? Cari tahu ya informasinya, bunganya seperti apa nih ya. Jangan lupa dipoto ini bunga kertasnya. Ini bunganya. Biasanya bunga kertas itu kalau nggak salah ya, kalian cari tahu nih bunganya yang mana, apakah yang ini, kayak ini, apakah yang ini bunganya ini termasuk bunga atau bukan ini ya, bukan ini ya. Cari tahu. Nah, Bapak Muhammad baca dulu bunganya itu. Nah, yang mana bunganya ya. Terus pohonnya seperti apa ya, daunnya, warnanya seperti apa, bentuknya seperti apa ya. Itu ya, paham semuanya? Ada yang tanyakan nggak? Tidak. Nah, silakan ya.
sedang mencari apa itu? Deskripsi bagian. Deskripsi bagiannya. Kayak gitu ya. Nanti datanya digabungin aja ya, apa yang kamu lihat, observasi langsung dengan tambah-tambah dari internet biar informasinya lengkap ya. Atau kamu punya tahu kayak gitu ya, seperti apa sih datanya, nanti digabung aja datanya biar lengkap informasinya. Dari yang tanyakan nggak? Nggak ada. Yang sudah ke kelas kembali, duduk di kelompoknya masing-masing. Udah, silakan, waktunya sudah habis. Ya, waktunya sudah habis. Silakan kembali ke kelasnya. Silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Ya. Nah, kalian sudah melaksanakan observasi barusan ya, mengamati tanamannya, lalu kalian juga melihat informasi di internet, lalu nantinya akan digabungkan kayak gitu ya. Namun sebelum kita lanjut untuk membuat teks laporan hasil observasi, ya Bapak punya games dulu nih, ice breaking dulu ya. Mau ice breaking? Mau? Ya. Oke. Nah, karena barusan sudah panas-panasan, capek-capean di luar melakukan observasi, nah, gitu ya. Nah, sekarang kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Bapak punya namanya pijat refleksi. Wah, ini enak nih ya. Biar kalian segar kembali ya, udah dari luar ya. Nah, gini ice breakingnya. Sebelah kanan laki-laki berjajar ya, sebelah kiri perempuan. Silakan berjajar. Memanjang ya, satu baris. Yang laki-laki di sini, sini, di pojoknya, yang laki-laki. Yang perempuan juga sama di pojoknya. Bangkunya digeser dulu aja. Ya, bangkunya digeser dulu aja. Berjajar. Ya. Tangannya di pundak temannya. Ya. Sudah siap, sudah? Kalau Bapak bilang hujan rintik-rintik gini. Nah, ya. Kalau Bapak bilang hujan batu gini. Nah. Kalau Bapak bilang hujan lumpur seperti ini. Nah, paham? Siap? Ya. Dengarkan, yang enak nih, pijatnya yang enak. Ya, hujan rintik-rintik. Nah, yang enak, biar segar lagi. Nah, ya. Hujan lumpur. Nah, ya, ada yang geli nih. Ya. Hujan batu. Awas jangan terlalu keras. Ya, hujan batu ya. Hujan lumpur. Ada yang geli ya. Sekarang karena yang belakang tidak kebagian, berbalik. Nah, berbalik ya. Tangannya di pundak temannya. Hujan rintik-rintik. Oh, enak ya. Yang enak. Hujan lumpur.
Nah, hujan lumpur. Banyak yang geli ya. Oh, ada yang sampai jatuh ya karena geli. Hujan batu. Nah, jangan keras-keras ya. Nanti muntah nanti. Hujan lumpur. Iya. Ya, oke, selesai. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Ya. Gimana? Segar? Segar kembali, semangat kembali, semangat. Sekarang silakan hasil observasinya kalian buat ke dalam bentuk teks laporan hasil observasi. Mau bentuknya ke infografik boleh. Mau ke artikel, bentuk artikel boleh. Silakan ya. Buatnya di Canva ya. Buatnya di Canva silakan. Dibuatkan ya bersama-sama. Ya. Nanti kalau ada kesulitan tanyakan saja ya. Akan buka aplikasi Canva-nya ya. Bisa gak ini? Bisa gak Canva-nya? Bisa ya. Anak-anak zaman sekarang itu sudah pintar nih edit-editnya, bahkan edit video juga sudah pada pintar. Silakan. Silakan dibuatkan. Nanti kalau sudah, nanti dikirimkan ke WA Bapak ya. Jangan lupa juga nanti ya ditambahkan di bawahnya berkenaan dengan kebahasaannya ya. Itu, cuman tidak semua kebahasaannya yang cari kata kerja dan kata bendanya ya. Minimal 55 saja kayak gitu, silahkan di bawahnya. Ya. Itu lagi menulis bagian deskripsi umum. Oke, ya. Ini sudah sampai mana? Masih buka-buka Canva. Ya, silahkan. Ini sedang apa ini? Menulis apa? Bagian apa? Manfaat. Manfaatnya. Silakan nanti ininya hasil observasinya dipindahkan ya. Tuh, dibuat kalimat, dibuat paragraf ya. Menjadi padu ya kalimat paragraf. Kalimat dan paragraf yang padu kayak gitu. Sudah sampai mana? Bagian apa itu? Jenis-jenis. Jenis-jenis. Oke, jenis-jenis puring ya. Berarti itu bagian deskripsi bagian ya? Ya, silahkan. Ini sudah sampai mana? Udah? Oh, cepat ini mah. Ya. Oke. Deskripsi umumnya udah? Deskripsi bagiannya? Yang manfaatnya udah? Oke. Itunya kata kerjaan ini ya? Udah. Oke. Yang lainnya?
Nah, jadi ini aja, dihapus aja ininya, ya. Jadi masukkan ke sini, ininya. Ada kendala gak? Enggak. Kan. Kalau yang udah silahkan bisa dikirim ya. Kelompok 1 sudah. Nah, ini kelompok 2 sudah. Ini dikirimkan. Yang lainnya silahkan dikirimkan. Kalau sudah. Udah yang ini? Udah? Udah, nanti dikirimkan ya. Nah, ya. Berarti 1, 2 udah, terus itu berapa ya? Kelompok berapa? 5 udah. Ya. 1, 2, 3, mana 3? Ayo. Ya. Kalau misalkan kesulitan di Canva-nya ini aja yang biasa aja, tulisan aja. Ya. Kirimkan. Boleh PDF, boleh Word, boleh bentuk JPEG juga boleh. Udah yang ini? Udah? Udah? Nanti kirimkan ya. Kan. Cek dulu. Nih kelompok 1 sudah, 2 sudah, terus 5 udah. Nih kelompok berapa ini? Kelompok 4 sudah. Ya. Kelompok 3 sudah ya? Ya sudah dikirimkan ya? Nah ini udah ada nih, udah masuk ya. Nah, berarti semuanya sudah ya? Sudah, Bapak lihat dulu. Nah, kalau sudah, ya, kalau sudah, selanjutnya kita presentasi, ya. Nanti setiap presentasinya, gitu ya, setiap presentasinya nanti dikomentari hasilnya seperti apa, ya. Berarti kelompok berapa dulu? Kelompok 1 dulu ya. Silakan kelompok 1 ke depan. Ya. Hasilnya dibaca. Nah, Bapak lihat dulu hasilnya kelompok 1. Nah, yang ini. Nah, ini hasil kelompok 1. Nah, ya, kelihatan ya. Silakan kelompok 1 untuk melaksanakan presentasinya ya, hasil karyanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari observasi kami, yaitu tentang jambu biji. Untuk definisi umum, jambu biji atau sering disebut jambu batu adalah tanaman tropis yang berasal dari Brazil dan disebarkan ke Indonesia melalui Thailand. Di Indonesia banyak sekali jenis jambu biji, namun yang paling sering ditemui adalah jambu biji kristal, jambu biji Bangkok, jambu biji sukun, dan jambu biji merah. Jambu kristal mempunyai bentuk yang bulat dengan dasar yang bergelombang, memiliki biji yang sedikit atau bahkan tidak ada. Kulitnya berwarna hijau terang dan dilapisi lilin. Daging buahnya berwarna putih, tebal, renyah, dan menjadi lunak saat matang.
Jambu Bangkok mempunyai bentuk yang bulat. Kulitnya buahnya halus, rata, dan licin. Warna buahnya hijau kekuning-kuningan. Saat sangat matang, bobot jambunya sekitar 100 gram per buah. Jambu sukun berbentuk agak lonjong, warna kulit buahnya hijau muda dan mengkilap. Daging buahnya berwarna putih, tebal, dan padat. Jambu kulit merah mempunyai daun, batang, dan kulitnya pun berwarna merah. Daging buahnya berwarna merah dan sangat renyah, juga mempunyai rasa yang amat manis. Jambu biji sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Jambu biji mengandung vitamin C yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh, menjaga kelancaran pencernaan, menjaga kesehatan kulit, menurunkan resiko kanker dan penyakit-penyakit lainnya yang dapat membahayakan tubuh manusia, dan dapat kita tanam di sekitar rumah kita seperti kebun, halaman depan rumah, ataupun halaman belakang rumah. Adapun unsur kebahasaan dari teks laporan hasil observasi tersebut, ada kata benda, diantaranya jambu biji, rumah, kebun, kulit, biji, daun, batang, dan daging. Adapun kata kerja itu adalah menjadi, menjaga, menurunkan, meningkatkan, mempunyai, dan disebarkan. Ya, sudah? Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Ada yang mengomentari hasil observasinya? Silakan, kelompok berapa? Atau mengevaluasi? Apa? Ayo. Siapa? Dari kelompok mana? Dari kelompok 4. Silakan kelompok 4 mengomentari hasil presentasinya. Evaluasi untuk kelompok jambu biji dari kelompok pucuk merah adalah sebetulnya udah ada dari fase bahasaannya sudah betul, namun tidak memberitahu jenis jambu apa yang berada di sekolah kita. Oh, tadi evaluasinya katanya sudah bagus, strukturnya sudah ada, cuman memang yang ada di sekolah itu jenisnya termasuk jenis apa ya? Itu belum disebutkan di teksnya, dan Bapak perhatikan juga ya, memang betul ya, tadi jambu bijinya jenis-jenisnya ada, cuman yang di sekolah kita, yang fokusnya ke sekolah kita, jenisnya jenis apa ya, itu tidak disertakan. Nggak apa-apa gitu ya, namanya juga ya, tapi selebihnya sudah baik, sesuai strukturnya, deskripsi umumnya udah betul, bagiannya udah betul seperti itu, manfaatnya udah betul seperti itu, kayak itu tinggal sedikit-sedikit saja seperti itu ya. Tuh, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selanjutnya kelompok 2 di bawah HP-nya ke depan. Kelompok 2. Tuh kelompok yang puring ya. Kelompok yang puring. Nah, ini kelompok 2 yang puring. Lihat ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yaitu akan mempresentasikan tentang tanaman puring.
Puring atau Chodium variegatum adalah tanaman hias pekarangan populer yang berbentuk perdu dengan bentuk dan warna daun yang sangat bervariasi. Merupakan tanaman hias asli Indonesia, tepatnya di Kepulauan Maluku. Namun, kini telah tersebar di seluruh daerah tropika dan subtropika, serta menjadi salah satu simbol turisme. Puring juga biasanya menjadi tanaman hias yang dapat ditemukan di lingkungan sekitar. Puring terbagi ke dalam berbagai jenisnya, yaitu ada puring wharton, puring jet, puring Bali, dan lainnya. Puring wharton memiliki ciri khas berdaun lebat dengan bentuk daun lancip dan lebar. Puring jet memiliki daun berlobus 3 trilobed dengan warna bervariasi seperti burgundi, hijau, jingga atau kuning dan dapat tumbuh hingga 3 meter. Puring Bali memiliki ukuran daun yang besar dan lebar. Warnanya terdiri dari merah gelap, hijau dan kuning dan akan tumbuh baik bila mendapatkan sinar matahari yang cukup. Puring juga dapat membantu mengurangi polusi udara dan memberikan udara yang lebih sehat. Memiliki khasiat untuk meredakan sakit perut ringan, mengobati cacingan, dan memperlancar keluarannya keringat. Getah puring juga mengandung tanin yang dapat memperlancar aliran darah, dan fafat meningkatkan nafsu makan. Adapun kata kerja membantu, mengurangi, memiliki, memperlancar, meningkatkan, mengandung, meredakan, memberikan. Kata benda puring wortel, puring jet, puring Bali. Udah? Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu duduk ya. Evaluasinya di kelompok mana? Oh silahkan dari kelompok 3 ya. Ya 3. Apa evaluasinya? Strukturnya sudah ada, namun penggunaan kalimat di deskripsi manfaat di awal-awal seharusnya selain dijadikan tanaman hias, tumbuhan puring mempunyai banyak manfaat seperti apa barusan? Coba diulangi. Yang keras suaranya, yang keras. strukturnya sudah ada, namun penggunaan kalimat di deskripsi manfaat di awal-awal seharusnya selain dijadikan tanaman hias, tumbuhan puring mempunyai banyak manfaat seperti Oh, itu ada kalimat yang kurang sesuai, ya, kurang efektif mungkin ya. Seharusnya tadi selain dijadikan tanaman hias, kalimatnya harusnya seperti itu. Itu berarti di bagian, kalau nggak salah, di bagian manfaatnya. Nah, ini, jadi ini langsung, ya, langsung ke intinya, ya. Tuh kalimatnya itu bagus barusan ya, teliti sekali ya, teliti sekali berkenaan dengan kalimatnya kayak gitu. Kurang enak dibaca, kurang efektif mungkin ya. Ya terima kasih untuk kelompok 3. Itu evaluasinya untuk kelompok 2 ya. Tuh ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan ya. Kelompok 3. Kelompok 3 berkenaan dengan jambu air. Nah, air ya. Nah, ini. Silakan. 3. Kami dari kelompok 3 Ya, nih. Tumbuhan jambu air. Jambu biji
Jambu biji merupakan tanaman yang dikenal karena bagian tengahnya terdapat biji yang berkumpul dan berukuran kecil. Yang keras ya suaranya. Tanaman jambu air berasal dari daerah Indochina dan Indonesia yang tersebar ke Malaysia dan pulau-pulau di Pasifik lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, tanaman jambu air di Indonesia memiliki karakteristik rasa manis, asam, dan segar. Buah ini dapat dikonsumsi secara langsung atau melalui tahap pengolahan makanan. Buah jambu air memiliki bentuk seperti lonceng mengerucut. Buah yang belum matang berwarna hijau dan keras, sedangkan buah yang sudah matang akan berwarna merah cerah atau merah muda. Terus selanjutnya. Kondisi tumbuhan jambu air yang diteliti, penampakannya cukup segar ditandai oleh daun-daun yang terlihat hijau, berbentuk lebar dengan tulang daun memanjang bagaikan sirip ikan. Batang pohonnya tegak dan cukup besar. Letak pohon jambu air tersebut berada di parkiran sekolah, tepatnya di dekat kelas 8D dan 8A SMP Negeri 1 Kalibundar. Berdasarkan hasil objek yang dilakukan, memilihkan buah jambu air memiliki berbagai manfaat yang baik untuk dikonsumsi atau misalnya menggontok dibetritomfikasi untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mencegah kanker, mengurangi demam, mengurangi oksidasi kolesterol jahat, menjaga kesehatan gigi dan tulang, dan menjaga kesehatan kulit wajah. Jambu air sangat bermanfaat dikarenakan kandungan yang antioksidan di dalamnya. Sudah ini? Sudah? Kata kerjanya dikonsumsi, pengolahan, mengerucut, mengontrol, meningkatkan. Dan kata benda, jambu biji, jambu air, daun, tulang daun, dan pohon. Dan pohon. Ya, lanjut. Sekian dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini malu-malu ya. Kenapa gak apa-apa ya. Ada yang bisa mengomentari ini? Bisa dibaca itu tadi kelihatan. Oh, ada dari kelompok mana? Silakan. Dari kelompok 2, silakan mengevaluasi. Strukturnya sudah ada, namun tidak diketahui jambu air yang berada di sekolah jenis jambu air apa, karena setahu saya jambu air itu banyak jenisnya. Ya, strukturnya sudah ada katanya, cuman tidak disebutkan kalau yang di sekolah itu jambu airnya jambu air apa ya. Itu seperti itu evaluasinya, betul ya. Tadi seperti itu Bapak lihat. Ya, itu evaluasinya untuk kelompok berapa? 3. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Silakan dibawa itunya. Kelompok 3. Ya. Tadi Bapak menyimpan filenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mendeskripsikan tentang pucuk merah. Pucuk merah adalah sejenis tanaman hias yang populer karena daun mudanya yang berwarna merah cerah. Warna merah ini akan berubah menjadi hijau seiring bertambahnya usia daun. Tanaman ini sering digunakan untuk mempercantik taman, halaman rumah, atau bahkan sebagai tanaman indoor.
Pucuk merah daunnya kecil dan memanjang menyerupai jarum membuat. Daun pucuk merah biasanya mengalami perubahan warna yaitu pada saat baru tumbuh berwarna merah menyala, kemudian berubah menjadi coklat, kemudian berubah menjadi warna hijau. Daun tunggal berbentuk lancip, tangkai sangat pendek, tumbuh berhadapan dan permukaan daun bagian atas mengkelip. Panjang daun 6 cm dan lebar 2 cm dengan pertulangan daun mencelip. Selain menjadi tanaman hias, pucuk merah juga memiliki beberapa manfaat. Pucuk merah dapat membantu menyerap polutan udara sehingga dapat meningkatkan kualitas udara di sekitar kita. Beberapa bagian tanaman ini juga dipercaya memiliki khasiat obat seperti untuk mengatasi demam dan masalah pencernaan. Kata benda daun, pucuk merah, tanaman, rumah, jarum, dan obat. Kata kerja adalah berwarna, berubah, bertambah, mempercantik, memanjang, berhadapan, dan berbentuk. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, komentarnya. Ya, dari kelompok 5 ya. Baik, kelompok 5 ya, silakan. Struktur sudah ada, namun ada bagian yang tidak dijelaskan seperti buah pucuk merah. Dari pembahasannya terdapat kata berwarna dan berbentuk itu bukan kata kerja tapi kata sifat. Ya, tadi koreksinya, evaluasinya untuk kelompok ini ada kata kerja yang salah ya. Yang mana? Ada di situ. Coklat, oh kata benda ya. Bukan kata sifat, kata benda, kata kerja. Yang salahnya itu tadi berwarna dan berbentuk. Itu bukan merupakan kata kerja, betul. Itu kata sifat ya, jeli tadi ya. Nah, itu bukan kata kerja ya. Itu kata sifat kayak gitu ya. Selebihnya strukturnya sudah bagus kayak gitu ya. Sudah ada setiap strukturnya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok berapa? Kelompok berapa? 4. Silakan duduk kembali. Kelompok 5 silakan. Kelompok 5. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang mempresentasikan hasil observasi kami yaitu tentang bunga kertas. Yang pertama, deskripsi bunga. Bunga kertas itu dalam bahasa ilmiahnya yang dalam minyak warni dan dari tanah kertas diberikan dengan kelopak yang putih seperti kertas. Meskipun kertas seperti bunga yang berwarna cerah adalah sihir yang laki itu berfungsi untuk menarik perhatian sahabat pembaca. Selanjutnya deskripsi bagian. Bunga kertas kecil dan tidak mencolok, biasanya berwarna putih atau kuning dan memiliki gudang bunga besar yang berwarna cerah dan memiliki daun berbentuk oval atau lonjong. Daun bunga kertas memiliki warna hijau tua. Batang bunga kertas berduri dan berkayu, dapat tumbuh merambat atau tidak. Bunga kertas memiliki gairah karena warna-warni bunganya yang cerah dan mencolok. Bunga kertas juga memiliki kehidupan seperti tumbuh subur dan berbunga lebat, melambangkan kehidupan yang penuh semangat. Beberapa jenis bunga kertas dapat tumbuh menjelar dan berfungsi sebagai tanaman penunjang. Beberapa bagian dari tanaman bunga kertas di saya memiliki khasiat obat
khasiat obat untuk mengobati beberapa penyakit. Kata kerja merawat menghias memiliki ataupun kata benda bougainville tanaman pohon semak. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi malu-malu ya, malu-malu tadi suaranya tidak terlalu terdengar, tapi kalian bisa baca di depan ya hasilnya, hasil kelompok 5 seperti apa. Ada yang bisa mengomentari? Apa? Silakan boleh dari kelompok 1. Evaluasi untuk kelompok 5, Ya. komentar dari kelompok kami yaitu strukturnya sudah ada, namun pada bagian deskripsi manfaat tidak begitu dijelaskan dengan baik, hanya memaparkan bahwa bunga kertas bisa dijadikan obat. Kebahasaannya ada yang kurang tepat, seperti kata seperti itu bukan kata kerja tapi kata penghubung. Ya, tadi sebutkan evaluasinya bahwa itu di sana di deskripsi manfaat tidak disebutkan ya, atau kurang jelas manfaatnya untuk apa sih ya. Itu hanya mengobati penyakit saja ya dicantumkannya, tanpa dicantumkan mengobati penyakit apa. Ya betul, evaluasinya seperti itu ya. Tuh kelemahannya di situ. Terus tadi di apa? Di kebahasaannya ya. Ada bukan kata kerja katanya. Adanya kata apa? Kata penghubung. Penghubung ya? Ya, seperti bukan kata kerja ya, betul. Seperti itu bukan kata kerja. Ya. Tuh. Sudah ditutup barusan? Sudah ya. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya. Ya. Alhamdulillah ya, silakan duduk dulu. Ya, alhamdulillah kalian telah melakukan observasi sampai ke presentasi hasil ya, hasil observasi. Terus kalian udah buat juga di Canva, ada yang buatnya berbentuk infografik, ada yang berbuatnya hanya tulisan biasa, artikel biasa kayak gitu ya. Itu dari hasilnya dari struktur ya, strukturnya sudah tepat gitu, bagian-bagiannya. Oh ini di sini, oh ini di sini, oh ini di bagian deskripsi umum, oh ini di bagian deskripsi bagian, di manfaat sudah lengkap. Cuman ada beberapa juga ya kesalahan gitu ya, tidak ada yang tadi dari kebahasaannya kurang baik atau salah, ada juga yang tidak dicantumkan manfaatnya secara jelas, ada yang seperti itu ya. Tapi tidak apa-apa ya, dalam pembelajaran itu kalian tidak harus betul ya, betul secara menyeluruh. Namanya juga belajar, pasti ada salah, ada kekurangannya. Nanti kekurangannya perbaiki, seperti itu, kekurangan kelemahannya diperbaiki. Tapi secara struktur, secara pembuatannya juga kayaknya Bapak simpulkan udah bisa nih semuanya, udah bisa ya, alhamdulillah gitu, udah cukup bisa kayak gitu, seperti itu ya. Tuh selanjutnya karena kita sudah selesai ya, observasi presentasi alhamdulillah sudah selesai. Ada yang bisa mengevaluasi secara keseluruhan nggak berkenaan dengan pembelajaran kali ini? Siapa? Ya, boleh? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Evaluasi saya dari pembelajaran kali ini adalah, alhamdulillah dari pembelajaran kali ini saya memahami bahwa ketika kita menginformasikan sesuatu, kita harus cari tahu dulu fakta yang sebenarnya. Salah satu caranya dengan melakukan observasi terlebih dahulu. Ya, terima kasih untuk Ananda Wina ya, namanya ya, Ananda Wina, yang telah mengevaluasi
pembelajaran hari ini. Jadi dia Wina ya tahu gitu sekarang mah ya ternyata harus ketika kita ingin mencari sesuatu itu harus observasi terlebih dahulu ya, mencari informasi faktanya seperti apa, harus terjun ke lapangan gitu ya, ditambah dengan pengetahuan yang lain atau sumber-sumber yang lain seperti itu ya. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kali ini? Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah ketika kita akan menulis hasil laporan observasi, kita harus tahu dulu berkenaan dengan struktur laporan observasi, sehingga kita tahu apa dulu yang harus kita tulis. Selanjutnya baru kita melakukan observasi dan menulis laporan hasil observasi. Ya, jadi simpulannya ketika kalian ingin membuat sebuah teks laporan observasi, ya kalian harus tahu dulu ya, pertama materinya dulu berkenaan dengan strukturnya seperti apa, lalu nanti ke tahap-tahap pembuatannya seperti apa, seperti itu ya penyimpulan pembelajaran kali ini ya. Terima kasih semuanya untuk pembelajaran kali ini. Sebelum Bapak tutup ya pembelajaran kali ini, nanti kalian tadi yang kesalahan-kesalahannya dievaluasi di rumah ya, nanti dikirimkan lagi ke WA Bapak ya hasil evaluasinya ya. Tuh tadi kan ada salah-salah sedikit-sedikit ya, nanti dievaluasi dikirim lagi ke Bapak, nanti hasilnya kita tempel di mading biar anak-anak yang lain yang di sekolah ini tahu informasi berkenaan dengan tumbuhan yang ada di sini seperti itu ya. Nah, sebelum ditutup Bapak punya ini refleksi dulu ya untuk pembelajaran kali ini. Jadi Bapak tahu ya sudah sejauh mana pembelajaran Bapak dan akan menjadi bahan evaluasi ya kalau misalkan ada kekurangan dan sebagainya untuk pembelajaran selanjutnya ya. Boleh dibagikan nanti di checklist aja ya di sini ya, ya dan tidaknya. Kalau udah dikumpulkan oleh ketua kelompoknya nanti dibawa ke Bapak nih. Jangan lupa kasih nama kelas ya. Ya sudah 34 silakan. Silahkan diisi namanya, kelasnya ya, tinggal kalian checklist apakah ya atau tidak sesuai dengan pertanyaan yang ada di situ. Kalau sudah dikumpulkan oleh ketua kelompoknya nanti dikebapakan ya. Kalau yang sudah silakan kumpulkan oleh kelompoknya, ketua kelompoknya. Ya, nih. Ya. Nah, ada yang tanyakan nggak? Nggak usah itu. Dah ini.
Apa? Oh, ya. Nah. Ya, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai sampai ke tahap refleksi juga. Nah, gitu ya. Untuk pembelajaran selanjutnya pada pertemuan selanjutnya kalian akan melaksanakan ulangan bab 1 ya. Karena materi menulis teks laporan hasil observasi ini menutup materi bab 1 ya kali ini. Jadi nanti kalian akan diuji sejauh mana sih selama ini kalian sudah belajar ya pengetahuan kalian terhadap teks laporan hasil observasi. Ya, terima kasih semuanya. Silahkan dipimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kali ini. Silahkan dirapikan dulu. Silahkan dirapikan dulu karena sudah siang juga ya, waktunya pulang. Karena kita di jam akhir ya pembelajarannya. Silahkan ketua kelas memimpin doanya. Ayo, siap. Nanti mulai. Hai. Yang pada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.